Dalam bahasa Spanyol, nama ini artinya yang terkasih. Nama ini seperti pengingat bahwa setiap dari kita adalah kekasih Kristus, kita dicintai bukan karena layak, tetapi karena Allah adalah kasih. Amada adalah nama yang menyembuhkan. Nama ini bisa jadi pengingat bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidup anak itu yang ia tidak dikasihi oleh Tuhan. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa tidak cukup, nama Amada hadir membawa kabar baik, yaitu kamu dicintai. Halo sahabat Katolik terkini, selamat datang di channel ini. Kali ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat indah, mendalam, dan menyentuh hati, tentang kasih, tapi bukan sembarang kasih, melainkan kasih ilahi yang tak terbatas dan tak pernah lelah mengasihi kita, bahkan ketika kita jatuh, bahkan ketika kita lupa, bahkan ketika kita berpaling. Bulan Juni adalah bulan yang istimewa bagi kita umat Katolik, karena di bulan inilah kita merayakan devosi kepada hati kudus Yesus, sebuah devosi yang merefleksikan inti terdalam dari siapa Tuhan itu yang adalah kasih. Ya, kasih yang menderita, kasih yang memberi, kasih yang tetap setia walau ditolak, dan kasih yang selalu memanggil kita kembali kepada pelukannya. Tahun ini, Pesta Hati Kudus Yesus dirayakan pada tanggal 27 Juni. Mungkin kita sering melihat gambar hati kudus, hati yang bercahaya, terluka, dan menyala, entah di kaca patri gereja tua, atau di kapel-kapel sunyi tempat orang datang membawa beban hidup mereka, tapi apakah kita sungguh menyadari maknanya? Nah, dalam video ini, kita tidak hanya akan merenungkan keindahan kasih dari hati kudus itu sendiri, tetapi juga melihat bagaimana kasih ini bisa tercermin bahkan dalam pilihan nama, ya, nama bayi perempuan yang terinspirasi dari hati kudus, nama-nama yang bukan hanya cantik, tapi juga penuh makna iman yang dalam. Mari sahabat Katolik terkini, kita mulai. Kalau kita bicara tentang hati kudus Yesus, kita bicara tentang inti dari iman Kristen yaitu cinta yang rela berkorban. Bayangkan sebentar, Yesus, Allah yang menjadi manusia, bukan untuk hidup nyaman, bukan untuk berkuasa di dunia, tapi untuk mengasihi, dan kasihnya itu tidak setengah-setengah. Ia tidak hanya mencintai yang baik dan setia, tapi juga yang lemah, yang jatuh, bahkan yang menolaknya. Di dalam banyak lukisan dan patung, hati kudus digambarkan menyala. Kenapa? Karena kasihnya membakar, bukan membakar dalam amarah, tapi membakar dalam hasrat untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk memeluk semua orang tanpa syarat. Ada juga luka di hatinya. Luka itu melambangkan penderitaan yang ia alami demi kita, karena kasih sejati itu memang melukai, tapi bukan karena ingin menyakiti, melainkan karena bersedia menanggung luka demi orang lain. Hati kudus adalah lambang kasih yang tidak takut sakit demi menyelamatkan orang yang dikasihi. Dan satu hal yang luar biasa dari devosi ini adalah, hati kudus Yesus bukanlah simbol dari kasih yang abstrak, ini kasih yang sangat nyata, sangat manusiawi, namun tetap ilahi. Kasih yang mengerti air mata kita, kasih yang tahu rasanya ditinggalkan, disakiti, dan diabaikan, tapi tetap memilih untuk mengampuni, tetap memilih untuk tinggal. Devosi kepada hati kudus pertama kali mendapat sorotan besar lewat penglihatan Santa Margareta Maria Alacoque pada abad ke-17. Lewatnya, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Ia ingin manusia menyadari dan membalas kasih-Nya. Ia ingin agar hati kita juga menjadi tempat kasih itu tinggal. Maka, bulan Juni menjadi waktu istimewa untuk kembali bertanya pada diri sendiri, apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan cara yang begitu lembut, begitu dalam, dan begitu pribadi? Bagi para orang tua yang sedang menanti kelahiran seorang anak, terutama anak perempuan, masa ini menjadi saat yang sangat berarti. Karena nama bukan sekadar tempelan, nama bisa menjadi doa, nama bisa menjadi kisah hidup yang terus mengingatkan seseorang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan apa yang lebih indah daripada memberikan nama yang terinspirasi dari hati kudus Yesus, nama-nama yang memancarkan kasih, kebenaran, belas kasih, dan harapan. Dikutip dari Aletheia, ada 7 nama indah yang mencerminkan karakter dari hati kudus. Mari kita kenali satu persatu, dan renungkan makna di baliknya. Pertama, Caridad.
Nama ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti charity atau kasih amal. Nama ini membawa semangat kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan atau kasih tanpa pamrih. Caridad bukan sekadar kebaikan hati, ini adalah kasih yang siap berkorban, seperti kasih Yesus yang tidak menahan apapun demi kita. Seorang anak yang bernama Caridad bisa diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang hangat, penuh perhatian, dan berani mengasihi tanpa syarat. Nama ini adalah ajakan untuk menghidupi kasih secara aktif, setiap hari. Kedua, Courlaine. Nama yang sangat langka dan puitis ini berasal dari bahasa Prancis cour, yang artinya hati. Courlaine terdengar halus, lembut, tapi punya kedalaman luar biasa. Nama ini seperti doa dalam bentuk nama, doa agar seseorang hidup dalam kedekatan dengan hati kudus, tanpa harus selalu mengatakannya secara eksplisit. Nama ini juga mengandung keindahan yang tak lekang oleh waktu, ia tidak pasaran, tapi penuh arti, cocok untuk anak yang diharapkan menjadi pribadi dengan hati yang peduli dan penuh belas kasih. Ketiga, Amada, dalam bahasa Spanyol, nama ini artinya yang terkasih. Nama ini seperti pengingat bahwa setiap dari kita adalah kekasih Kristus, kita dicintai bukan karena layak, tetapi karena Allah adalah kasih. Amada adalah nama yang menyembuhkan. Nama ini bisa jadi pengingat bahwa tidak ada satu hari pun dalam hidup anak itu yang ia tidak dikasihi oleh Tuhan. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa tidak cukup, nama Amada hadir membawa kabar baik, yaitu kamu dicintai. Keempat, Verity. Nama Verity berasal dari bahasa Latin veritas yang berarti kebenaran. Kasih Tuhan tidak hanya lembut, tetapi juga benar. Verity adalah nama yang mengajak pemiliknya hidup dalam kejujuran, integritas, dan keteguhan. Hati kudus Yesus adalah hati yang setia pada kebenaran. Bahkan ketika itu berarti penderitaan. Nama ini indah dan tegas, cocok untuk anak yang kelak diharapkan menjadi pribadi yang teguh dalam prinsip tapi tetap penuh cinta. Kelima, Corinne. Nama Corinne diambil dari bahasa Latin yaitu cor, yang berarti untuk hati. Corinne adalah nama yang lembut, tapi tidak lemah. Nama ini membawa kekuatan tenang, seperti hati yang dipenuhi rahmat. Corinne mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu keras, tapi justru datang dari kelembutan yang tidak tergoyahkan. Keenam, Mercy. Nama yang sederhana, tapi sangat dalam. Mercy berarti belas kasih. Ini adalah esensi dari hati kudus. Kasih yang mengampuni, menyembuhkan, dan memberi harapan. Memberi nama Mercy adalah seperti berkata, semoga hidupmu menjadi tanda kasih Tuhan bagi dunia. Nama ini cocok untuk anak yang ingin diingatkan seumur hidup bahwa kasih Tuhan lebih besar dari dosa dan luka apapun. Ketujuh, Faustina. Nama terakhir ini adalah penghormatan kepada Santa Faustina Kowalska, biarawati dari Polandia yang menerima pesan kerahiman ilahi dari Yesus. Faustina adalah simbol kerendahan hati dan kepercayaan. Nama ini membawa nuansa doa yang dalam, serta semangat untuk mendengarkan dan menyampaikan kasih Tuhan kepada dunia. Nama ini cocok untuk anak yang diharapkan hidup dengan hati yang terbuka, siap melayani, dan menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia yang seringkali kehilangan arah. Ketujuh nama ini bukan hanya nama, mereka adalah cerita, mereka adalah doa yang diucapkan melalui identitas, mereka adalah jembatan kecil antara hati orang tua dan hati kudus Yesus. Mungkin di antara sahabat Katolik terkini, ada yang sedang menanti kelahiran anak, atau mungkin sedang mencari inspirasi untuk menamai keponakan, adik, atau bahkan karakter dalam karya tulis. Apapun alasannya, semoga nama-nama ini menjadi cahaya kecil yang membimbing. Dan kalau sahabat Katolik terkini tidak sedang mencari nama pun, semoga video ini menjadi ajakan lembut untuk kembali kepada hati kudus itu sendiri. Hati yang tidak pernah menutup diri, hati yang selalu terbuka, bahkan ketika dunia menutup pintu. Hati yang selalu berdetak, bahkan ketika kita diam. Hati yang tidak menuntut sempurna, tapi menanti dengan sabar agar kita pulang. Sahabat Katolik terkini, di bulan Juni ini, mari kita mendekat kembali, mari kita ingat bahwa kita dicintai dengan cinta yang luar biasa, dan mari kita belajar mengasihi, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Terima kasih sudah menonton. Kalau sahabat Katolik terkini merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, dan kalau sahabat Katolik terkini punya nama lain yang menurut sahabat sekalian terinspirasi dari kasih Tuhan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.